tentang perbedaan yang kami temukan ketika di penelitian antara MAN SMA Negeri 1 Kota Blitar dan MAN 2 Kota Kediri. Yang pertama, untuk MAN 2 Kota Kediri ini lebih banyak istilahnya karena lembaga pendidikan keagamaan, jadi nuansa keagamanya lebih besar, lebih banyak. Namun juga memiliki prestasi yang tinggi juga. Dalam hal ini MAN 2 Kota Kediri ini jika dibanding dengan SMA di sekitarnya atau secara provinsi nasional, ini juga punya prestasi juga ketika diterapkan sama-sama meskipun beda kenalkan, jadi MAN dengan SMA seperti itu. Itu ya. Iya. Kemudian manajemen kurikulum dalam K13 ini kan tadi sudah dibicarakan juga sebelumnya. Itu sekarang usia K13 itu kan sudah sekarang 2019 itu sudah 6 tahun ya. Ya sekitar 6 tahun ya. Nah tentunya memang perlu ada evaluasi. Dalam menurut saudara, untuk memperbaiki kurikulum atau manajemen kurikulum itu dasarnya itu apa? Dasar yang fundamental untuk memperbaiki manajemen kurikulum, suatu kurikulum itu apa? Karena pemerintah selama ini itu tidak melakukan secara optimal untuk melakukan pengembangan kurikulum. Saya menyebutnya pengembangan, bukan perubahan, karena beda perubahan dan pengembangannya. Ya coba menurut saudara gimana? Dasar untuk mengembangkan kurikulum itu apa? Dasar untuk pengembangan kurikulum itu menurut kami adalah bagaimana kurikulum itu bisa diimplementasikan secara nyata di sekolah, ya. Dan itu bisa berhasil. Artinya apa? Ya kami selaku guru juga ini melihat adanya perubahan di kurikulum itu banyak dihasilkan oleh para pakar, yang mana itu ketika diimplementasikan di sekolah itu tidak bisa secara maksimal itu. Nah sehingga hasil mutu yang dihasilkan juga terkadang juga kurang maksimal. Jadi dalam hal ini bagaimana setelah pelaksanaan kurikulum misalkan 3 atau 4 tahun berjalan itu dievaluasi secara menyeluruh bagaimana ketika pelaksanaan ini apakah bisa berhasil, apakah tidak, ya, sehingga nanti kekurangannya dan kelemahannya nanti di mana, sehingga nanti untuk dilakukan perbaikan. Bagus, jawabannya tepat. Jadi kurikulum itu dikembangkan berbasis research kurikulum, jadi evaluasi, penelitian evaluasi. Nah selama ini memang cenderung tidak dilakukan sebenarnya pemerintah. Dalam arti penelitian evaluasi secara nasional dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya melalui kualitas dan reliabilitas instrumen yang seterusnya. Nah, saudara mestinya nanti punya kewajiban ke sana untuk memperbaikinya karena sebagai dokter ke depannya. Kemudian kelemahan-kelemahan dalam mengimplementasikan K13 itu ditinjau dari manajemen kurikulum seperti apa? Kelemahan-kelemahan ini saya melihat kurang konsistennya pemerintah di dalam membuat kebijakan. Artinya apa? Taruhlah di awal penerapan kurikulum 2013 diterapkan, ya. Namun selang berapa tahun atau 1 atau setengah tahun kemarin dirubah kembali, ada beberapa sekolah yang harus kembali ke kurikulum KPSP. Terus selanjutnya saat ini pun juga terkadang sekolah itu berpikirnya ini besok berubah lagi tidak kurikulum itu. Artinya apa? Ketika pembuatan atau penerapan kurikulum itu secara fundamental, secara maksimal, secara bagus nanti dipolakan, ya, itu nanti bagaimana bisa diterapkan di sekolah, itu nanti bisa akan lebih bagus lagi secara penerapan. Ya kalau di level SDM ini kan kelemahan K13 itu sangat banyak, terutama di sistem evaluasi. Sehingga guru itu rata-rata di SDM itu K13 itu ngarang biji. Itu sudah mengaku semua. Kalau di sini ada guru SDM, saya yakin itu dilakukan. Karena saya punya keluarga guru SD. Jadi hampir semua kakak adik saya itu guru SD. Kalau saya datang itu kayak sekitar melaporkan masing-masing. Itu tapi di SMP MTS, saya selalu menyebut SMP MTS. Jangan sampai hanya menyebut SMP.
karena saya itu lulusan MTS, jangan sampai lupa. SMP MTS itu K13-nya relatif bagus. Nah, tetapi tetap ada kelemahan-kelemahan di dalam implementasinya. Kemarin kami mengundang pengawas sesuatu untuk K13 itu implementasinya seperti apa. Nah, barangkali nanti saudara bisa baca ya jurnal-jurnal hasil penelitian tentang K13 dan SMP untuk mempertajam manajemen kurikulum saudara di disertasi. Walaupun menurut saya sudah bagus, disertasi Anda bagus, saudara tampilnya juga bagus dibandingkan pada waktu tertutup yang agak apa ya, ada nervousnya sedikit. Kali ini ditunggu istri justru. Kemarin kita tutup agak ditunggu kan. Nah, itu mungkin ini pengaruhnya luar biasa itu. Ya. Pertanyaan terakhir, saudara tahu program akselerasi? Itu idola saya program itu. Di Kementerian Pendidikan saya selalu bilang jangan sampai dihapus program akselerasi, karena itu sebenarnya sudah sesuai kaidah pembelajaran. Teori teknologi pembelajaran itu merekomendasi ada program akselerasi. Kalau anak yang memang IQ-nya tinggi itu kalau nggak masuk program akselerasi justru tersiksa. Nah, di dalam ini sekolah menyediakan fasilitas. Nah, di SMAN 1 dan 2 itu gimana itu Pak Imam program akselerasinya? Dan saya termasuk salah satu guru besar yang tidak setuju kalau program akselerasi ditutup. Kemarin aja RSPI ya? Iya. RSPI kan ditutup. Saya itu agak setuju saya karena RSPI itu kan rintisan sekolah bertaraf internasional. Rintisannya loh sampai 8 tahun, perintis terus. Gak pantas ditutup. Kalau rintisannya berupa R-nya hilang lah. Coba komentar Anda, respon Anda terhadap program akselerasi kaitan dengan manajemen kurikulum yang ada di MAN 2 dan di SMA 1. Terima kasih. Untuk pelaksanaan akselerasi ini memberikan kesempatan kepada peserta didik yang mempunyai kecerdasan lebih ini untuk bisa belajar lebih cepat. Untuk penerapannya di SMA Negeri 1 Kota Blitar ini ada kelas yang bisa ditempuh siswa itu selama 5 semester, selama 4 semester itu bisa. Jadi ada pelaksanaan pembelajaran dengan UKB ya, mungkin kegiatan belajar mandiri ya. Jadi ketika pembelajaran pelaksanaannya secara klasikal, secara keseluruhan, tetapi ketika ada 1-2 siswa yang punya kemampuan lebih, nanti bisa ngambil dia itu untuk kelas akselerasi ya. Termasuk sehingga ketika nanti di kelas 2 atau kelas 11 ini nanti sudah mengelompok tersendiri ya. Sehingga nanti untuk pembelajarannya itu lebih cepat, nanti selama 4 atau 5 semester nanti selesai. Lebih bagus mana hasil potretan Anda? Ini SMAN 1 dengan MAN 2 itu. Kalau dari sisi penerapannya itu di MAN 2 Kota Kediri itu di Kemenak itu masih mengakomodir kelas PDJI ya. Jadi peserta didik cerdas istimewa. Jadi ada kelas khusus yang mana itu peserta didik dapat menyelesaikan pembelajaran selama kelas semester. Itu jadi kalau prakteknya di SMA Negeri 1 Kota Blitar ini tidak membentuk kelas khusus ya, tetapi siswa itu dilakukan di awal setelah pembelajaran bersama-sama klasikal. Namun ketika mereka sudah kelas 11 ya, mereka akan mengelompok secara khusus juga untuk kelas akselerasi. Tapi di MAN 2 Kota Kediri ini sejak awal PPDB pendaftaran, kalau misalkan si A nanti ikut daftar di kelas PDJI ya, nanti dia itu kemampuannya memenuhi ya, maka dia itu bisa melakukan masuk di kelas tersebut. Nanti selama proses belajar pas semester nanti bisa selesai. Untuk lebih baiknya antara kedua lokasi ini saya rasa ada kelebihan sendiri-sendiri. Baik, jadi saya tertarik yang ini PDCI untuk bukan PDI ya, PDCI. Jadi bukan partai lagi, apa namanya, peserta didik cerdas istimewa. Itu menurut saya inovasinya di sana ya. Dan saya sangat senang karena menggunakan kata cerdas. Kalau menggunakan kata pintar mungkin saya nggak akan setuju, karena sebenarnya Indonesia itu di dalam undang-undangnya kan menunjukkan mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan memintarkan. Sehingga sebenarnya kartu Indonesia Pintar itu menurut saya tidak tepat. Yang tepat itu kartu Indonesia Cerdas.
kartu Indonesia Pintar itu artinya nanti tujuannya itu memintarkan orang. Saya pernah tersinggung itu, ada tetangga itu sakit kemudian mau ke orang pintar, Prof. Saya lebih pintar dan lebih cerdas sebenarnya. Ternyata orang pintar itu kan bahkan mintari orang. Dan tidak ada grand teori tentang kata pintar ya. Ini pernah saya sampaikan kepada Pak Menteri. Pertama kali dilantik Menteri saya WA, tolong nanti kartu Indonesia Pintar, ya kartu Indonesia Pintar ya, KIP itu diganti KIC. Argumentasi yuridis di dalam undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa. Argumentasi teoritis tidak ada teori tentang pintar, nggak ada. Yang ada teori tentang kecerdasan, multiple intelligences, kecerdasan majmuk Edward Gardner. Itu kan kecerdasan. Ada kecerdasan intelektual, masa mau diganti kepintaran intelektual? Ada kecerdasan emosional, masa mau diganti tentang kepintaran emosional, spiritual dan sebagainya? Jadi sangat kuat dasar teorinya. Ya dulu mungkin itu kan asal-asalannya. Ada rumah pintar, ada kartu Indonesia Pintar. Nah ini contoh itu. Untungnya menggunakan peserta didik cerdas istimewa. Saya setuju. Dan itu bagus. Dan terakhir saya mengapresiasi saudara sebagai calon doktor yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yatin. Berikutnya Prof. Otang. Saudara Romo Kudus beserta para supporter bersama istri dan anak-anak bahagia. Pertama saya sampaikan ucapan selamat saudara Imam Wahyudi. Ini dari angkatan berapa ya? Iya, lulusan pertama kelas tahun. Dasar pimpinan awal ini Islam. Akhirnya sore hari ini akan menapaki dan segera melepas penderitaan dan segera menyandang gelar doktor. Jangan khawatir, pasti dokter akan diperoleh tapi bisa melewati para umat itu kamera merah. Pertanyaan saya yang pertama, saudara Imam Wahyudi, ini disertasinya termasuk bobot bab. Saya ingin bertanya, apakah ada perbedaan manajemen kurikulum biasa yang mungkin menggunakan TNI atau yang lain dengan manajemen kurikulum dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan? Jelaskan. Manajemen kurikulum di lembaga pendidikan pasti menerapkan hal tersebut ya, karena bisa dikatakan kurikulum itu merupakan jantung dari lembaga pendidikan ya. Sehingga untuk upaya meningkatkan mutu pendidikan itu bagaimana penerapan manajemen kurikulum itu sendiri ya. Dalam hal ini ya, ketika lembaga pendidikan itu memiliki mutu, memiliki kualitas atau lebih bermutu atau lebih berkualitas, ini bisa kami simpulkan proses atau manajemen kurikulumnya itu bagus juga. Jadi oke, kalau begitu sekarang bagaimana ciri-ciri dari manajemen kurikulum yang baik dalam melaksanakan itu? ya, ya. Dalam hal ini saya masuk di fokus yang saya lakukan ya. Ini bagaimana perencanaan manajemen kurikulum itu sendiri, bagaimana pengorganisasiannya, bagaimana pelaksanaannya, dan juga bagaimana evaluasinya ya. Ketika itu diterapkan berdasarkan teori-teori yang ada, itu dilakukan secara maksimal. Artinya pemangku kebijakan dalam hal ini kepala sekolah, wakil kepala sekolah itu ketika punya komitmen yang bagus, punya komitmen yang tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka di dalam penerapan manajemen kurikulumnya itu juga memaksimalkan. Baik.
itu artinya bukankah ketika kurikulum itu di-manage dengan menggunakan syarat rukun yang ada, lalu kemudian itu pendidikan akan meningkat jika konsisten dalam perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, evaluasi, lalu dilakukan tindak lanjut, lalu dibuat perencanaan lagi misalnya. Jika itu dilakukan secara konsisten, terstruktur dan masif, lalu kemudian mutu pendidikan meningkat. Gimana begitu? Iya, Pak. Kalau begitu, embel-embel dalam meningkatkan mutu pendidikan itu apa? Ini gini, Pak. Di dalam penerapan kurikulum ini semua sekolah sama. Jadi SMA 1 kurikulumnya juga K13 sama dengan SMA 3 sebenarnya. Tetapi bagaimana SMA 1 ini lebih bermutu dibanding dengan SMA yang lainnya. Sehingga kalau dilihat dari sisi kurikulumnya, berarti penerapan kurikulum, manajemen kurikulum di SMA 1 ini lebih baik, lebih bagus daripada SMA yang lainnya. Dalam hal ini bagaimana ketika manajemen kurikulum ini dikelola dengan baik, ya, maka hasilnya akan terbentuk. Jangan-jangan baiknya mutu bukan karena manajemen kurikulum. Nah, begini, jadi yang ada di Korea panjenengan, saudara Pramono itu hanya capnya dalam meningkatkan, tapi isinya itu rangkaian pelaksanaan tentang memilih kurikulum itu. Lah, ini kan maunya langsung dikawinkan dengan mutu. Yang seperti apa? Mestinya itu saudara meneliti di suatu lokus yang di situ mutunya pas-pasan. Setelah dilakukan dengan manajemen yang bagus, itu kemudian mutunya meningkat. Nah, itu berarti manajemen kurikulum dalam kaitannya dengan mutu itu bisa berjalan dengan baik. Mohon maaf, tanpa dilihat manajemen kurikulumnya, SMA 1 Blitar dan SMA 2 itu sekolah tak belum nih. Ini jangan, mohon maaf, para penguji sebelumnya itu normatif. Saya ini tidak susah pertanyaannya, jawabannya ya enggak. Kalau bicara normatif A, B, C, D, semua pertanyaan akan terjawab sebentar. Tetapi jangan-jangan dalam lembaga itu sudah baik sebelumnya. Ketika bicara tentang manajemen kurikulum, itu kan kembali kepada sebenarnya siapa sih kepala sekolah, kepala madrasahnya, begitu kan? Lalu kemudian diorganisasikan, di situ ada wakil-wakil. Semua berjalan sesuai dengan syarat rukun. Otomatis tentunya meningkat. Nah sekarang sesungguhnya, nah ini nanti akan saya tanya di terakhir. Lalu kemudian implikasi teoritik, manajemen yang seperti apa, manajemen kurikulum yang seperti apa, yang mandi, jos gandos bisa meningkatkan mutu pendidikan. Begini. Ya. Untuk melihat mutu pendidikan ini ketika kita membandingkan satu sekolah dengan yang lainnya. Jadi terus dari sini saya mencoba untuk meneliti bagaimana ketika sekolah ini dikatakan sudah kondang dan lain sebagainya, ini bagaimana pengelolaannya, ini bagaimana mutunya. Ya. Di dalam hal ini, ya, setiap tahun siswa berganti, setiap tahun siswa ada yang masuk, ada yang keluar. Ya. Sehingga objek atau siswa yang mereka hadapi pasti berbeda. Dari sini bagaimana konsistensinya pengelolaan lembaga pendidikan itu sehingga bisa mempertahankan mutu itu sendiri, termasuk juga untuk meningkatkannya. Gitu. Sekarang kalau tergabungkan yang terkait dengan mutu antara kurikulum, antara guru, antara sarana prasarana, mana yang paling menentukan? Kurikulum. Ya. Kurikulum dan guru.
Sampai kan sering berdiskusi di kuliah ya. Iya. Gitu. Atau itu ahamu minal madar. Gitu. Walakin dari sahamu minal torek. Yo metode sarana lengkap tapi guru ngerasa minat muneknya sidi kasih. Tetapi guru itu bisa meningkat kualitasnya ketika pengelolaan manajemen kurikulumnya itu bagus. Artinya, iya. Sekarang di kelas yang melakukan kurikulum siapa? Guru lagi. Nah ini kemudian yang terakhir setelah syukur. Pertanyaan saya kemudian implikasi teoretik saudara dari ideis novel dari penelitian ini apa ya menjadi sumbangan saudara dalam kaitannya dengan memanage kurikulum? Yakni manajemen kurikulum 2013 dengan pelaksanaan akselerasi. Itu merupakan novelty yang kami temukan ya. Dari kedua lembaga ini menerapkan kegiatan itu sehingga nanti bisa untuk meningkatkan pendidikan. Jadi 393 itu saksi teori itu orang ngomong ini. Jadi sini ini implikasi model parameter kurikulum 2013 sebagai kelas di implikasi teoritis memperkuat teori model perencanaan rasional di pertanyaannya yang diperkuat sebelah mana, menggunakannya dengan apa. Nah itu nanti direkomendasikan menjadi kalau belum nanti ini kalau akan diterbitkan khusus yang duplikasi teoris sebenarnya. Siapa? Ya. Saja itu harus untuk minum ya sebelum nanti. Pokoknya pucat teh baru susu. Terima kasih saya kembalikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teruskan. Silakan minum dulu meskipun sudah sore. Kontennya mau bojone, ini remaja. Minumnya yang